Baik, di sini saya akan menjalankan hasil pengerjaan saya, UTS Sistem Pendukung Keputusan dan Sistem Cerdas. Di sini kita menggunakan 3 metode, yaitu metode SAW, WP, dan AHP. Baik, kita mulai dari soal pertama, yaitu Pak Budi adalah seorang pengusaha yang sudah memiliki beberapa cabang minimarket. Pak Budi berencana untuk membuka cabang baru dan mempertimbangkan 3 lokasi yang berpotensi, yaitu lokasi A, lokasi B, lokasi C. Untuk menentukan lokasi yang terbaik, dia ingin menggunakan metode simpel, yaitu metode SAW, dengan bantuan DSS, Excel, dan Python. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan ini adalah K1, K2, K3, yaitu K1 jumlah penduduk di sekitar lokasi, K2 orang dari lokasi, jarak dari lokasi lainnya yang sudah ada, 3 tingkat persinggahan dengan minimarket lain. Skala 1 sampai 10, di mana 1 adalah persaingan rendah dan 10 adalah persaingan tinggi. Keempat, kemudahan akses lokasi. Skala 1 sampai 10, di mana 1 sulit diakses dan 10 mudah diakses. Bobot dari masing-masing kriteria yaitu W1, W2, W3, dan W4. Di sini W1, W2, W3, dan W4. Untuk W1, di atas ada alternatif dan kriteria. Dan untuk W1, untuk bobot, yaitu 0,40 jumlah penduduk. Kemudian W2 adalah 0,10 jarak dari lokasi lain. Kemudian di sini ada W3 yaitu 0,30 yaitu tingkat persaingan, ya. Yang terakhir W4 yaitu 0,20. Kemudahan akses. Data untuk masing-masing lokasi yaitu lokasi A, B, dan C. K1 ada penduduk, K2 ada jarak, K3 ada persaingan, K4 ada akses. Kemudian dari sini kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu kita menggunakan metode WP. Di metode yang kedua ini, kita mengoptimalisasi penentuan jurusan di perguruan tinggi menggunakan metode whitening product. Sebuah perguruan tinggi ingin meningkatkan efektivitas dalam penerimaan mahasiswa baru di beberapa jurusan yang ada. Mereka ingin menentukan jurusan mana yang paling optimal dan untuk pengembangan lebih lanjut berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut meliputi, yaitu di sini kita ada alternatif A, B, C, dan D. Kriterianya ada K1, K2, K3, dan K4. Di sini K1 yaitu rasio lulus tepat waktu skala 1 sampai 10 semakin tinggi, yang di bagian sini. Semakin tinggi semakin membaik. Kemudian K2 angka kelulusan presentasi semakin tinggi semakin baik. Lalu K3 jumlah penelitian yang diterbitkan per tahun. Ya, yang keempat yaitu keputusan mahasiswa. Skala 0 sampai 10. Kemudian di sini ada W1, W2, W3, W4, dan W5. Di mana W1 ada 0,30, W2 2,25, W3 0,20, W4 0,15, dan W5 0,10. Yaitu kita mendapatkan hasil terakhir S1. Dari S1 kita bisa mengambil jumlah dari S1, kemudian kita bisa menentukan V1, V2, dan V3. Dari metode WP, kita lanjut ke metode AHP.
Dari metode AHP ini, studi kasus yaitu kita mengoptimasikan pemilihan teknologi informasi untuk sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP, manual, dan Python. Di sini kriteria C dan alternatif A. Kriteria ada kriteria C1, sini ada C1, C2, C3, C4, dan C5, di mana C1 biaya komplementasi dan operasional, ke C2 ada fungsionalisasi dan fitur, C3 ada kemudahan penggunaan dan user interface, C4 ada dukungan dan update dari vendor. Dari sini kita membuat matriks perbandingan perpasangan untuk menentukan bobot antara kriteria. Di sini melibatkan mendapatkan input dari para ahli ataupun pengambilan keputusan tentang pentingnya satu kriteria dibandingkan dengan yang lain. Jadi seperti ini hasil yang kita dapatkan dari metode yang kita gunakan, yaitu metode AHP. Mungkin dari sini sekian dan terima kasih. Ini adalah hasil dari pengerjaan saya menggunakan 3 metode.